Oke, langsung kita mulai aja ya. Eh, Sabar, aku set timer dulu. Oke, oke. Selamat, selamat siang semuanya. Eh, jadi kita di siang ini bakal ngebelajar tentang ngelanjutin ya dari machine learning tadi. Kemarin kan kita udah belajar apa ya, yang supervised learning. Sekarang kita bakal belajar tentang unsupervised learning gitu. Nah, oke mungkin kita lanjut ya. Nah, buat link presentasi, ini boleh ya aku tunggu ya 20 detik. Kalau mau scan, scan. Kalau mau diketik-ketik. Oke. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang unsupervised learning. Layar aku udah apa ya? Udah aman kan? Kasih reaction dong kalau udah aman. Oke. Nah, jadi kita topiknya kita bakal ngebahas tentang unsupervised learning. Nah, jadi kalau kemarin kan kita udah belajar ya machine learning ya. Nah, cuman itu kan baru supervised learning. Di mana tuh supervised itu kita pengen ngeprediksi sesuatu tapi ya udah ada labelnya gitu. Contohnya kita pengen ngeprediksi harga rumah gitu. Nah, jadi labelnya itu dari datanya itu kita belajar itu berdasarkan data harga rumahnya gitu. Jadi kita belajar kalau misalnya luas rumahnya segini, terus apa ya, neighborhoodnya aman-aman aja, terus lokasinya bagus, itu mungkin harga rumahnya itu tinggi gitu. Nah itu kita belajar berdasarkan labelnya gitu. Ada labelnya, yaitu harga rumahnya gitu. Nah itu untuk regression ya. Tadi regression. Nah kalau klasifikasi kita berarti ngeprediksiin kelompok atau kelas gitu. Misalnya kita pengen prediksi apakah orang ini terkena penyakit kanker atau tidak. Nah, itu namanya kelas atau klasifikasi. Nah, jadi di topik kali ini itu kan kemarin kita belajar tentang unsupervised learning ya. Nah, sekarang kita bakal ngebelajar tentang sorry, kemarin kan kita udah belajar supervised learning ya. Sekarang kita bakal belajar tentang unsupervised. Nah, jadi topiknya kali ini kita belajar tentang ya core konsepnya deh, yang apa ya definisinya gitu lah tentang unsupervised learning gitu. Nah, habis itu kita bakal belajar tentang ini eh apa sih algoritmanya aja. Nah, lalu aplikasinya di mana sih kalau unsupervised itu. Nah, terus baru kita masuk ke clustering sama dimensionality reduction. Nah, ini kurang lebih algoritmanya gitu. Sama untuk visualisasi juga bisa dilihat di dimensionality reduction. Oke. Nah, aku ingatin dulu sebelumnya teman-teman kalau bisa on cam ya. Soalnya dapat poin tambahan biasanya. Nah, sebelum aku lanjutin, aku bakal nge-recap tentang eh ah, tentang supervised learning. Nah, jadi aku recap ya yang kemarin kita pelajarin gitu. Nah, jadi yang kita pelajarin itu kemarin itu kan dijelasin sama apa ya teman gua, teman aku si Hasnat kan machine learning itu kan dibagi ya ada banyak tuh. Jadi ada supervised learning, terus ada unsupervised learning, terus ada reinforcement learning. Nah, kalau supervised learning itu kan kita belajar berdasarkan datanya itu ada label. Nah, contohnya di penugasan kalian itu yang kemarin ya, yang di Kaggle. Nah, itu kan kalian mau ngeprediksi kalau customer ini bakal keluar dari bank kita atau tidak gitu. Nah, itu kan kalau kalian lihat itu kan data yang pengen diprediksi itu kan exited ya. Kalau kemarin berdasarkan tugas. Nah, itu kan kita namanya label gitu. Nah, yang exited atau churn itu namanya label. Nah, kalau itu namanya supervised learning, ada labelnya. Nah, bedanya apa kalau unsupervised learning? Kalau unsupervised learning itu dia
kita memprediksi sesuatu tetapi kita nggak mempunyai label gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Belum kebayang nggak gitu. Nah, jadi kita pengen ngeprediksi sesuatu cuman nggak ada labelnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, lalu ada juga namanya itu reinforcement learning. Nah, biasanya reinforcement learning ini dipakai di robotik ya. Jadi dia itu belajar berdasarkan kesalahannya gitu. Nah, katakan kalau misalnya kesalahannya itu dia ngelakuin kesalahan kan, dia bakal iterasi terus-menerus sampai dia itu apa dapat reward lah gitu katakan. Misalnya kita pengen ngeprogram robot nih. Nah, terus robot di attempt pertama kan mau belajar jalan kan pasti gagal dong. Nah, ntar lama-kelamaan sampai berapa iterasi, sampai dia udah mulai normal jalannya. Nah, itu namanya reinforcement learning. Jadi dia itu belajar dari kesalahannya. Dan setiap step yang diambilnya itu benar, dia bakal dapat reward gitu. Nah, dan juga reinforcement learning ini dipakai di large language model. Contohnya itu DeepSeek ya. Kalau yang sekarang yang paling bagus ya DeepSeek Reasoning yang R1. Nah, itu kan dia itu reasoningnya itu juga pakai reinforcement learning. Jadi kalau cara mikir dia itu salah, ya udah dia itu coba cari, dia itu coba memikirkan hal lain sampai reasoning dia itu bener gitu. Nah, itu yang digunain oleh DeepSeek R1 gitu. Oke, next kita recap ya. Nah, tadi yang aku jelasin ya, jadi supervised learning kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada training set. Nah, terus kita ada labelnya ya. Labelnya misalnya ini kalau dari gambar ini kita pengen prediksi kalau di email kita ini ada spam atau enggak gitu. Nah, contohnya kayak di Gmail ya, di Gmail. Nah, itu kan kalau kalian lihat kan ada itu folder spam kan otomatis. Nah, itu pakai machine learning gitu. Nah, itu bisa bisa sih nanti kita pelajarin tuh machine learning. Itu pakai itu simple sih sebenarnya. Dan sangat simpelnya itu berguna banget gitu. Nah, jadi ada label di mana ini ada labelnya ini spam dan tidak. Nah, lalu kita melakukan pelatihan model dan setelah itu kita ngelakuin evaluasi di data baru yaitu new instance. Jadi kita ada data baru yang masuk, terus kita prediksi nih, ini termasuk email spam atau bukan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Next. Nah, jadi kemarin ya supervised learning itu kan ada regression ya. Nah, di mana regression itu kita pengen ngeprediksiin data continue. Data continue itu data yang nyambung ya gitu. Contohnya kayak ini di gambar ini kan ada kita pengen ngeprediksi harga rumah gitu. Nah, jadi di harga rumah itu kalau kita lihat dari fitur ini ya, ini kan ada house size, ada luas rumahnya itu ada berapa kali berapa lah gitu. Dan seterusnya itu ada price-nya juga yang di kolom yang di sumbu Y-nya nih. Nah, kalau kita lihat semakin besar house size-nya itu kan semakin apa ya? Semakin tinggi harga rumahnya. Nah, dan itu kita bisa ngelakuin prediksi. Nah, ini kalau dari gambar ini dia pakai algoritma regresi linear gitu. Jadi regresi linear itu kalau misalnya ada fitur kita itu saling berkorelasi antara satu dengan lain, itu dia bisa menarik garis lurus gitu. Nah, untuk memprediksinya. Nah, ini namanya regression gitu. Nah, jadi regression itu kita pengen ngeprediksiin bilangan continue gitu atau bilangan yang nyambung gitu. Contohnya kayak harga rumah gitu, prediksi harga rumah. Nah, terus ada classification. Nah, jadi classification itu kita memprediksiin kategori kelas gitu dari suatu variabel gitu, dari suatu data. Nah, contohnya itu seperti tadi ya, kan aku bilang kan eh, tadi kan ada apa ya spam email klasifikasi ya. Kalau di Gmail itu kan ada folder spam gitu. Nah, itu sebenarnya pakai machine learning gitu. Jadi dia bisa diidentifikasi kalau ternyata email ini spam. Oh, ternyata email ini nggak spam gitu. Kalau misalnya email ini spam, ya udah kita masukin aja ke folder spam gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu ada yang kemarin ya. Yang kemarin itu yang pas di penugasan kalian itu kan ada customer churn-nya. Nah, ini yang penugasan kalian tuh. Yang kalian ngeprediksi bahwa apakah customer ini bakal keluar dari bank kita atau tidak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini yang digambar ini. Terus nanti kalian di minggu depan, ini menarik nih soalnya. Kalian itu bakal belajar tentang deep learning gitu. Deep learning itu ya pokoknya intinya dia dia itu mengikuti algoritma.
tiruan saraf dari manusia gitu, tiruan saraf otak dari manusia gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari gambar ini kita nanti minggu depan kalau nggak salah kita bakal main sama gambar gitu. Jadi kalian ngeprediksi sesuatu dari gambar. Misalnya kalian prediksi, oh penyakit ada gambar X-ray apa ya paru-paru gitu. Dan kalian bisa nyatain, oh ternyata pasien ini terkena COVID. Oh ternyata pasien ini terkena pneumonia. Aku kurang tahu sih nama penyakitnya apa. Pokoknya kurang kurang lebih seperti itu deh. Nah, itu bakal asik deh. Ntar minggu depan kalian bisa main dokter-dokteran atau main apaan, main image deh pokoknya gitu. Nah, itu stay tune aja minggu depan. Nah, terus ada evaluasi metrik ya. Jadi regresi itu ada R square, R2 square. Nah, itu kurang lebih sama kayak klasifikasi itu namanya akurasi skor gitu. Nah, terus ini ada error ya. Nah, ini ketiga errornya kalau menurut aku itu yang paling krusial itu adalah mean square error gitu. Jadi setiap error itu dirata-ratain gitu, lalu diakarin gitu. Nah, jadi kalau aku pengen mention ya ke kalian ya, kalau kalian itu ngerjain regresi itu error ya. Error itu bukan artinya semakin besar nilai errornya itu semakin bagus, salah. Kebalik dia. Jadi semakin kecil nilai errornya itu semakin bagus gitu. Nah, kecuali yang R2 square ya, ini kurang lebih sama seperti akurasi gitu, yang kalian main di klasifikasi. Berarti kalau R2 square ini semakin besar skornya, berarti semakin bagus gitu. Lalu di sini ada klasifikasi ya. Nah, di klasifikasi itu yang kemarin itu kalau kalian udah tahu ya, biasanya itu ngeprediksi itu kan mungkin secara general ya. Orang-orang itu taunya cuma akurasi doang gitu. Nah, jadi di klasifikasi itu adanya akurasi. Nah, ini cocok ya untuk datanya itu balance gitu. Nah, terus ada F1 score. Nah, F1 score ini cocok banget kalau datanya itu nggak balance gitu di label kelasnya gitu. Contohnya di data kemarin yang kita pelajarin, bukan, data pas penugasan kemarin yang Kaggle itu. Itu kan customer churn-nya. Kalau kalian lihat proporsi labelnya yang churn, yang exited itu, yang pengen kalian prediksi, itu kan nggak seimbang tuh. Kalau nggak salah 80/20 deh, atau 70/30. Nah itu kan nggak seimbang kan. Nah metrik yang cocok buat menaklukkan hal tersebut itu F1 score gitu. Nah, lalu ada recall, precision, sama route IOC. Oke, langsung aja kita masuk ke core concepts-nya ya. Oke, sabar ya. Aku Oke, jadi di core concepts-nya ini kita bakal belajar tentang definisinya dulu deh, teori-teorinya gitu. Oke. Jadi apa sih itu unsupervised learning gitu. Nah, jadi unsupervised learning itu sebenarnya teknik machine learning di mana kita itu diberikan suatu task untuk menemukan pola tertentu gitu. Nah, tapi kita nggak memiliki suatu label gitu. Nah, bedanya kalau supervised learning kan ada label ya gitu. Nah, ini bedanya nggak ada label gitu. Nah, coba kalian bayangin, kalian mau ngeprediksiin kalau dari penugasan kemarin ya, customer churn. Nah, itu kalian mau prediksiin, cuman nggak ada kolom excitednya atau kolom churnnya. Nah, itu gimana kalian ngelakuinnya? Itu kan nggak ada itu kan kemasuk ke task unsupervised ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, nah jadi kita kan punya data seperti ini ya. Ini kan data sebaran scatter plot ya namanya. Nah, jadi unsupervised learning itu dia bikinnya grup gitu. Dia menggabungin grup. Ini kan dijadiin 3 grup gitu. Nah, itu unsupervised learning. Jadi, kalau kita recap, unsupervised learning itu data itu nggak memiliki atribut target. Nah, kalau supervised dia itu memiliki target gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau supervise kita punya input data ya. Misalnya ini Apple ya kan. Terus ada labelnya gitu. Oh, ini Apple gitu. Nah, habis itu kita tes di data baru. Oh, ternyata ini Apple gitu. Nah, ini kan udah ada labelnya ya, yang anotasi ini. Nah, bedanya kalau unsupervised itu dia nggak ada label, dia nggak ngasih tahu. Dia ini kan kalau kalian lihat dari gambar ini kan nggak dikasih tahu ya. Ini apel kah? Ini pisang kah?
Nah, ini kan nggak dikasih tahu ya. Kalau ini kan udah dikasih tahu ya, ini udah ada labelnya gitu. Nah, jadi kalau unsupervised itu dia mengelompokkan gitu, kurang lebih. Nah, ini contohnya di clustering gitu, yang bakal kita pelajarin. Nah, jadi real life application-nya itu apa sih kalau di unsupervised gitu? Nah, biasanya kalau aku ya terjun di bidang cyber security, itu aku ngedetect anomaly detection gitu. Jadi ada deteksi anomali gitu ya, yang nggak tentu dari apa. Nah, itu bisa kita detect pakai clustering atau unsupervised learning tekniknya. Nah, kalau kalian lihat ya, dari sini kan bisa kelihatan ya, ini anomali gitu. Nah, lalu ada customer segmentation. Jadi customer segmentation itu intinya kita mengelompokkan perilaku setiap customer gitu. Nah, jadi setiap customer itu ada perilakunya itu gimana sih? Nah, itu biasanya dilakuin di bisnis gitu, skala bisnis. Nah, lalu di sini ada image segmentation. Biasanya di kedokteran sih. Nah, ini aku juga pernah main-main ya di image segmentation pakai unsupervised gitu. Jadi buat misalnya kalian pengen ekstrak apanya doang deh dari gambar X-ray itu gak suatu apa ya misalnya otaknya doang gitu buat mappingnya lebih jelas gitu. Nah itu kalian bisa ngelakuin image segmentation gitu. Kurang lebih seperti gambar ini. Nah dan banyak lagi sih sebenarnya gitu. Nah, nah, challengesnya itu apa sih tantangannya? Jadi biasanya kalau unsupervised learning itu dia itu kompleksitasnya itu buat komputasinya itu biasanya lama gitu. Nah, terus buat trainingnya biasanya kalau dari experience gua, experience aku itu juga kadang lama juga gitu. Karena kan kita punya skala besar ya gitu, biasanya gitu. Habis itu kalau kita ngelakuin unsupervised learning itu biasanya mau nggak mau itu harus ada evaluasi dari kita juga dari manusia. Nah, kalau supervise kan udah cukup ya pakai misal pakai akurasi gitu. Akurasi atau R2 square atau mean square error. Nah, cuman kalau dari manusia selain ada evaluasi metriknya juga, kalian disaranin itu pakai apa evaluasi dari manusianya juga dari kitanya gitu. Nah, terus ada nah ya ini tadi benar ya perlunya keterlibatan manusia. Nah, kurang lebih seperti itu buat unsupervised learning. Oke. Sekarang kita mulai ya langsung ke clustering gitu. Aku minum dulu ya. Oke. Jadi definisinya kalau clustering itu dia itu artinya kalau kalian mikir ya cluster itu apa sih gitu. Nah, jadi intinya clustering itu dia mengelompokkan data gitu. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu biasanya kita itu menemukan pola-pola tersembunyi dari data tersebut dan juga sifat data tersebut gitu dari kelompoknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ilustrasinya itu kalau kalian lihat bisa lihat di gambar ya. Jadi kalau kalian lihat ya ini datanya kan gak ada arti ya gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum di cluster dia kurang lebih seperti ini gitu. Biru semuanya. Nah, setelah di cluster udah ada ya bagiannya. Jadi merah, ada dua bagian ada biru sama merah. Nah, kurang lebih seperti itu buat clustering gitu. Nah, jadi buat sejarah clustering itu sebenarnya udah dari lama banget ya. Kalau nggak salah dari zaman Perang Dunia Kedua. Nah, jadi eh clustering itu paling apa ya? Paling sederhana sebenarnya di dulu-dulu banget karena dia itu untuk analisis statistik yang satu variabel doang, bukan satu variabel sih. Iya, satu variabel, satu kolom doang atau univariat gitu. Nah, lalu lama-lama dia berkembang sampai sekarang gitu dan juga dipakai untuk skala-skala AI juga gitu. Nah, lalu kalau kalian lihat ya, pergunaannya ini lumayan apa ya luas ya gitu ya dan dipakai di beberapa industri gitu. Contohnya dari bisnis, terus ada kedokteran kayak apa ya tadi ya image segmentation ya. Kalau kalian lihat tadi yang gambar yang ini ya. Nah, itu dipakai juga sampai sekarang. Terus banyak lagi deh untuk cyber security yang tadi ya anomali dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambarnya yang ini kanan, jadi pengembangannya itu awalnya itu dari tadi ya univariat sama multivariat, yaitu ya clustering biasa deh gitu, pengelompokan biasa.
Nah, lalu berkembang sampai namanya hierarki gitu, hierarki clustering. Nah, kita juga belajar gitu. Nah, terus ada K-means. Nah, K-means ini yang sering banget dipakai sampai sekarang gitu. Algoritmanya ini terlalu overpowered deh menurut aku gitu, kata-kata kerennya. Nah, lalu ada DB-scan. Nah, biasanya ini untuk anomaly detection gitu. Nah, lalu sini ada aglomeratif, lanjutan dari hierarki, dan juga sampai sekarang juga tetap berkembang gitu. Dan kalau nggak salah sih ada di tahun-tahun sekarang ya, itu banyak banget gitu algoritma clustering gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman yang algoritma clustering yang paling utama itu kurang lebih yang ada di gambar ini gitu. Nah, jadi di gambar ini kan ada kalau kalian lihat ya ini ada satu 2 3 4 5 gitu. 5 bagian. Nah, yang utamanya itu biasanya di bagian partisi, hierarki, sama density. Nah, jadi yang tiga bagian ini doang. Nah, cuman gimana sih kalau grid base sama model base? Nah, ini biasanya jarang ya. Ya, walaupun kadang dipakai juga di suatu kasus tertentu gitu. Nah, jadi kalau partisi base itu artinya apa? Kalau berdasarkan namanya partisi ya. Artinya itu kan dia membagikan ke suatu partisi atau suatu bagian gitu. Dipisah-pisah. Nah, itu partisi base. Kalau hierarki itu apa? Hierarki itu kan kalau kalau ngelihat plotnya, kalau aku jelasin secara definisinya itu agak kesusahan. Cuman nanti kita bakal ngelihat plotnya kok. Itu dia berdasarkan hierarki itu, plot hierarki. Nah, lalu ada density. Density ini berdasarkan apa ya? Kesamaan gitu. Ada ya pokoknya kesamaan lah gitu. Nah, cuman yang paling utamanya banget itu algoritma yang digunain itu dari semuanya ini itu ada tiga gitu teman-teman. Jadi ada K-means yaitu di partisi base, terus ada aglomeratif, lalu ada DB-scan gitu. Nah, dan yang tiga ini paling sering banget dipakai oleh data scientist gitu. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke K-means. Nah, sabar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi K-means itu kan kalau aku bilang tadi ya, dia itu kan merupakan algoritma partisi ya. Nah, di mana algoritma partisi itu dia artinya memisahkan gitu. Jadi dia membagi partisi gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat dari slide ini, K-means itu merupakan algoritma clustering yang berbasis partisi yang bertujuan untuk membagiin data itu ke dalam n titik data gitu, n kelompok. Nah, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan namanya pusat data atau centroid namanya gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat ya di gambar ini kan aku ada bikin ya. Nah, misalnya aku pengen misahkan dua cluster deh, dua kelompok gitu. Nah, ini sebenarnya bebas bebas dari kita ya. Kita mau misahin tiga kelompok, lima kelompok, 10 kelompok, 100 bebas deh gitu. Nah, cuman logikanya kalau kebanyakan juga kan gak ada arti ya gitu. Jadi sebenarnya bebas kita sih. Mau kalau misalnya disuruh bos kita 5 ya udah bikin aja 5 gitu. Cuman kalau misalnya mau kita dua ya udah bikin aja dua gitu. Nah, contoh kurang lebih seperti itu. Nah, jadi K-means itu dia itu membagi data gitu. Jadi kalau kalian dari graph, bukan dari graph ya, dari gambar ini, sebelum K-means ini kan gak ada arti ya, seperti ini ya. Nah, setelah kita ngelakuin K-means, dia itu udah ada kelompoknya gitu. Jadi ini terbagi dua kelompok ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kan ada kelompok yang hijau toska sama merah gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu karena algoritmanya itu simple ya. Simple banget karena dia ngambil rata-rata jaraknya doang. Nah, saking simpelnya dia itu sederhana banget gitu. Dan juga cepat kalau misalnya data set kita itu terlalu besar ukurannya. Nah, terus kalau misalnya cluster kita itu berbentuknya itu apa ya? Terpisahnya itu secara baik ya. Contohnya di gambar ini ya, ini kan terpisahnya kan secara baik ya. Kan ini kan ada gap di sini ya. Ini kan terpisah secara baik. Nah, itu eh, kalau kita pakai clustering itu sangat efektif gitu. Sangat bagus disaranin gitu. Nah, tapi kekurangannya apa gitu? Nah, kekurangannya itu kita harus menentukan jumlah K-nya
atau jumlah klasternya itu secara manual gitu. Nah, lalu dia ini rentan sama outliers. Kenapa rentan? Kan kalau clustering kan ini ya, dia kan ngambil rata-rata ya. Nah, kan masih ingat ya kalau di feature engineering ya. Kalau di feature engineering kan kalian udah tahu ya, kalau outliers itu kan ngaruh banget ke mean kan. Cuman dia nggak ngaruh ke median gitu. Nah, maka dari itu, karena dia ini kan algoritma berbasis jarak, maka dari itu dia rentan banget. Makanya kalau ada outliers itu kalau bisa di-handle kalau kita menggunakan k-means gitu. Nah, lalu, nah kekurangannya itu kalau misalnya data kita itu klasternya bentuknya nggak teratur ya, misalnya nggak terpisah secara bagus kayak gini, seperti graf yang ini, itu kurang cocok biasanya kalau pakai k-means gitu. Nah, perlu dimention juga ya, kalau di K-means ini kan dia kan berbasis jarak ya. Artinya dia nge-measure jarak antara fitur satu, fitur 2, fitur 3, fitur 4 dan seterusnya. Itu antara satu dengan yang lain gitu. Nah, maka dari itu karena dia algoritmanya itu berbasis jarak, kita butuh namanya fitur scaling, yaitu skala fitur gitu. Nah, mungkin kalau fitur scaling, mungkin aku recap aja ya. Sabar ya. Ups, mana ya? Ini kan minggu kemarin ya. Nah, jadi kalau fitur scaling itu kurang lebih seperti ini. Yang aku recap juga ya, biar pada ingat gitu. Nah, misal kan seperti ini ya. Ini kan yang fitur hijau ya. Yang fitur hijau ini kan jaraknya kan jauh banget ya skalanya. Skala jaraknya misalnya yang fitur hijau ini tentang gaji gitu. Gaji kan gede-gede ya. Nah, lalu ada di fitur biru ini kan ada umur ya. Bisa katakan fitur satu ini umur gitu, yang warna biru. Nah, umur itu kan nggak sampai puluhan ribu ya kalau manusia ya. Palingan sampai puluhan belasan doang gitu. Nah, ini kalau kita bandingin jarak antara fitur satu sama fitur 3 yang hijau sama yang biru, ini dia justru nggak bisa misah, nggak bisa apa ya, nentuin jaraknya gitu. Nah, maka dari itu kita butuh scaling gitu namanya. Yaitu menyamain fiturnya gitu. Kurang lebih seperti ini gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara algoritmanya itu bekerja itu sih gimana sih gitu. Nah, jadi cara algoritmanya itu bekerja itu kita seperti ini. Kita tentuin dulu kita mau berapa klaster gitu biasanya. Nah, biasanya sih kalau kita nggak tahu ya mau menentukan berapa klaster gitu. Nah, kita bisa pakai cara lain gitu. Nama itu elbow method. Nanti kita singgungin gitu. Nah, cuman kita definisiin dulu berapa klaster yang pengen kita mau. Nah, contohnya kan kalau di video ini ya, itu kalian bisa lihat itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 6 klaster gitu. Nah, setelah itu di setiap cluster itu kita assign apa ya data point gitu, centroid. Nah, centroid itu apa? Centroid itu yang garis ini, yang titik-titik hitam nih. Kalian kan bisa lihat ya, titik-titik hitam. Nah, ini sebenarnya centroid ini itu diletakinnya itu random teman-teman gitu. Jadi random dimanapun random gitu di setiap centroid. Nah, setelah itu di setiap iterasi itu kita ngelakuin eh, jarak gitu. Jadi jaraknya itu kita ukur gitu. Yang mana yang paling di pusat gitu jaraknya. Nah, kalau misal jaraknya udah mendekati pusat, kita maju itu sentroidnya. Nah, kalau kalian lihat di video ini kan dia ini mengukur jaraknya dulu kan. Nah, terus dia cari jarak yang optimal gitu yang di pusat. Nah, setelah itu baru tuh dia itu kalau jaraknya sudah optimal, ya udah dia langsung stop gitu seperti ini. Nah, ini kan udah optimal ya. Berarti dia stop gitu algoritmanya. Oh, ternyata ini jaraknya yang di tengah banget gitu menurut dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang di kiri ini pseudocode-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, cuman kalau kalian ngoding sendiri ya mungkin kebingungan ya. Jadi kita pakai library aja gitu. Nah, jadi library-nya gampang ya. From sklearn.preprocessing, terus kita import standard scalar, terus kita ya import aja nih modelnya gitu, model k-means gitu. Nah, tadi kan aku bilang kan kalau kita ngelakuin k-means itu disaranin skala fitur kita sama gitu. Maka dari itu aku
bikin di contoh ini aku scaling datanya gitu. Jadi aku bikin fitur itu di skala yang sama. Setelah itu aku transform. Nah, lalu cara inisialisasinya itu gampang gitu. Ya udah kita panggil aja k-means gitu di sini. K-means sama dengan k-means. Terus kita tentuin jumlah cluster itu mau berapa cluster gitu. Nah, kalau dari contoh ini kan ada 6 cluster ya. Ya udah kalau mau bikin 6 cluster ya udah kita ganti aja nih. N cluster itu sama dengan 6 gitu. Nah, terus init ini ada k-means plus plus. Nah, ini sebenarnya k-means plus plus itu sebenarnya model model k-means ya. Cuman yang versi di update-nya gitu. Lebih bagus gitu modelnya. Nah, aku saranin kalian kalau ngerjain pakai K-means pakai yang K-means plus plus aja gitu. Soalnya ini lebih bagus gitu. Paling diupdate gitu. Nah, lalu sini sampai berapa iterasi gitu. Nah, ini kan tadi kalau kalian lihat di sini kan dia kan bergerak terus-menerus ya. Nah, ini kan sampai n iterasi gitu. Nah, ini kalian definisiin aja mau bebas mau berapa iterasi gitu. Nah, lalu ada random state. Random state itu artinya eh kemarin belum dijelasin ya. Jadi nanti aku jelasin juga ya random state itu apa. Jadi kan data point kita ini kan sebenarnya random ya gitu. Jadi kalau misal hasilnya random, kalau kita running-running lagi kodenya kan hasilnya berbeda ya. Nah, kan kita kan nggak mau ya lihat hasil yang berbeda gitu kan. Kalau mau kita lihat, oh datanya random gini. Ya udah kita pengen lihatnya data yang random itu-itu aja gitu. Nah, buat nge-prevent hal tersebut kita definisiin random state gitu. Atau random seed. Nanti kita jelasin deh pas hands on gitu. Tenang aja. Nah, terus tadi kan aku bilang ya, kalau di K-means itu kita belum tentu bisa mendefinisikan jumlah apa ya, jumlah klasternya berapa gitu. Kalau misal kita belum tahu sendiri nih, bisa kecuali kita dikasih tahu bos kita ya, misal bos kita pengen dua gitu atau tiga lah gitu disuruh ya udah ikutin aja gitu. Nah cuman kalau misal kita meneliti sendiri, nah kita kan nggak tahu ya jumlah klasternya berapa ya yang cocok gitu kan. Nah maka dari itu kalau dari K-means kita pakai namanya itu elbow method. Nah, atau namanya metode siku. Kurang lebih seperti itu. Jadi, elbow method ini dia itu menentukan jumlah cluster yang optimal dalam algoritma apa? Algoritma K-means gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu gampang banget diinterpretasiin dan juga sederhana banget gitu. Nah, terus kalau kita ngelihat secara visualisasi, itu dia gampang ngelihatnya, langsung terlihat berapa sih yang cocok gitu untuk memilih nilai klasternya gitu. Nah, kelebihannya juga itu dia cocok untuk dataset yang klasternya itu jelas atau misahnya itu jelas gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kekurangannya itu tidak ada siku yang jelas. Nah, ini kadang ditemuin juga ya. Kalau misalnya kurang ada siku yang jelas kayak curve-nya gitu. Nah, itu susah kita menentukan berapa sih klaster yang optimal gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini kan kalian lihat ya. Ini ada nggak ya? Oke. Nah, ini kan kalian lihat ya. Kalau misal dari dari klaster satu sampai klaster 2, ini kan jaraknya masih jauh ya. Nah, karena jauh, oke, kita gerak aja dari klaster 2 ke 3 gitu. Nah, klaster 2 ke 3 ini kan masih jauh ya jarak garisnya ya kan. Nah, kalau jarak masih jauh, itu artinya masih kurang gitu, masih kurang. Ya udah kita move on aja ke 3, 3 ke 4 gitu. Nah, kalau kalian lihat 3 ke 4 ini kan jaraknya kan udah hampir sama ya. Nggak jauh banget kan. Nah, maka dari itu ya udah kalau jaraknya udah optimal, ya udah kita pilihnya klaster yang ketiga aja gitu. Jadi gampang ya ngelihat visualisasinya. Nah, buat codingannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, cuman nanti kalau kalian nggak bisa ngodingnya, ntar tenang aja ada library-nya juga gitu. Nah, terus kalau kalian lihat ya dari visualisasinya, ini kan ada apa ya, kita ngitung k-means-nya ya. Jadi kita ngelakuin iterasi bebas mau berapa kali ya. Aku saranin sih 10 iterasi gitu. Biasanya 10 iterasi sih kalau data scientist tuh bikinnya. Nah, setelah itu di setiap iterasi itu aku ngelakuin iterasi pertama. Berarti klasternya itu satu, dia ngecek tuh klasternya satu jaraknya berapa. Nah, ini kan masih optimal ya dari satu sampai 2 ya. Nah, lalu aku cek lagi nih di iterasi kedua, 2 ke 3. Ini kan masih apa ya? Masih jauh ya jaraknya 2 ke 3. Berarti oke aman. Nah, pas aku cek 3 ke 4, ini kan udah hampir sama ya jaraknya. Nah, maka dari itu aku milihnya klasternya 3 gitu.
Nah, ini codingan buat visualisasi secara manual. Tapi tenang aja nanti ada library otomatis kok. Nah, jadi keterangannya ini bener ya. Dari figur di atas kalian bisa lihat cluster yang optimal itu kalau berdasarkan elbow method itu bisa menggunakan eh ya menggunakan elbow method itu jumlahnya 3 kalau dari visualisasi ini. Nah, lanjut kita ke agglomerative clustering ya. Nah, jadi agglomerative clustering itu dia itu mengelompokkan data tapi pendekatannya itu dari bawah ke atas gitu. Nah, ini agak susah sih teman-teman gitu. Nah, biasanya ini kalian itu ngerjainnya itu di bioinformatik gitu. Biasa ini digunain banget gitu buat nentuin apa ya? Kalau nggak salah itu obat-obatannya gitu. Kalau nggak salah gitu. Nah, kelebihannya itu kalau dataset kita itu kecil atau sedang lah gitu. Nah, tapi bentuknya itu juga nggak teratur. Nah, itu cocok banget kita gunain aglomeratif gitu. Nah, dan juga di aglomeratif ini untuk nentuin jumlah klasternya atau jumlah K-nya itu eh, kita bisa nentuin itu melihat dendrogram gitu. Nah, kekurangannya apa gitu? Nah, kekurangannya itu kompleksitas algoritmanya itu tinggi. Nah, kalau nggak salah itu kalau kalian pernah ngambil terutama informatika ya, fakultas informatika, itu kalau nggak salah agglomerate clustering itu big O of n kuadrat gitu. Jadi eksponensial gitu. Nah, nah, habis itu di sini ada keputusan penggabungan tidak bisa dibatalkan atau dia algoritma greedy. Nah, ini juga nanti kalian bakal belajar di apa ya? Di kalau informatika kalian belajar kecerdasan buatan gitu. Namanya algoritma greedy. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita ngelihat itu berdasarkan dendrogram gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat ya dari jarak ini ya, dari atas ini kan jaraknya masih optimal ya. Nah, ini kan masih jauh ya dari satu ini ke ini. Oke, berarti satu klaster nggak bisa. Nah, kalau kita lihat dari dua, ini kan jaraknya masih jauh ya, dua klaster. Nah, ini nggak bisa. Nah, kalau kita lihat dari tiga, ini kan udah mepet ya. Nah, berarti dia yang optimal itu tiga klaster gitu. Jadi kalau sedikit mepet, itu optimal dia klasternya. Jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, buat inisialisasi modelnya ini kalian lihat aja nanti pas apa kalau mau ngecek-ngecek. Cuman ini aku skip aja karena banyak banget codingannya. Lalu ada DB-scan gitu. Nah, jadi DB-scan ini menarik nih. Nah, jadi kalau kalian pernah ya di bidang cyber security, kalian pengen ngedeteksi anomali gitu tentang aktivitas user atau apa gitu. Nah, itu kalian bisa gunain machine learning buat ngedetek itu. Nah, contohnya pakai apa? Kalian bisa gunain algoritma clustering gitu, teman-teman. Nah, cuman algoritma yang paling efektif untuk mendetek anomali yaitu namanya DB-scan gitu. Jadi DB-scan itu dia berdasarkan nama ya, itu dia density based gitu, density based. Jadi dia kalau kalian lihat dari gambar ini kan ada algoritmanya ini kan titik poinnya kan bersamaan ya, satunya sama yang lain ya, yang core point ini ya. Ini kan satu, dua, tiga, ini kan bersamaan ya. Nah, cuman ini kan udah agak beda sendiri ya, yang noise point ini. Nah, ini dikatakan namanya noise gitu. Nah, jadi dia dianggap noise dan ini biasanya dianggap itu anomali gitu. Nah, jadi secara intuitif DB-scan itu merupakan algoritma clustering yang berbasis density atau kepadatan. Nah, jadi setiap data itu dia itu mulai sebagai kelompok sendiri gitu. Nah, lalu digabungin dengan kelompok yang mirip atau yang sama gitu. Biasanya yang deket-deket. Nah, hingga jadi satu cluster itu. Nah, kelebihannya kalian nggak perlu nentuin nih jumlah clusternya itu berapa gitu. Dia otomatis tahu gitu. Nah, lalu dia bisa ngehandle outliers. Karena yang ini, yang noise point ini dianggap outliers gitu, teman-teman. Biasanya kan ada noise points ya. Ada outliers kan yang beda banget ya dengan cluster lain. Nah, itu biasanya dianggap noise gitu ya kalau ada outliers gitu. Nah, lalu kekurangannya itu balik lagi ya, kompleksitas algoritmanya itu tinggi. Kalau nggak salah, big O of n log n deh. Nah, cuman aku kurang tahu ya. Nah, nah, kalau misalnya dimensi data kita itu terlalu tinggi atau kolom kita terlalu banyak, nah itu kekurangannya itu di situ gitu, teman-teman. Misalnya data kita ini apa ya? Kolomnya itu ada 126. Nah, itu kan tinggi banget ya dimensinya. Nah, ini kurang tepat kalau kita menggunakan algoritma ini. Bisa aja kita ngelakuin
fitur selection gitu. Jadi kita memilih fitur tertentu gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi cara bekerja algoritma itu gimana gitu. Nah, jadi setiap algoritma itu kita definisiin dulu. Nah, poinnya gitu. Nah, di setiap poin itu kita iterasi gitu, teman-teman. Nah, setelah kita iterasi, kita yang berdekatan neighborsnya atau density-nya atau kepadatan titik datanya itu dianggap satu cluster gitu. Nah, cuman yang nggak berdekatan itu dianggap noise, teman-teman. Nah, setelah itu dia akan melakukan iterasi terus-menerus. Dan kalau misalnya udah optimal, baru dia bakal membukain cluster baru gitu. Dan algoritmanya itu nanti bakal diulang terus gitu. Nah, ini bisa kalian lihat ya di video di kanan ini ya. Ini kan aku ada bikin ya. Jadi ini ada smiley face. Nah, cuman kalau kalian lihat ya di video ini, mungkin aku percepat aja. Aku dua kaliin aja. Nah, dia kan awalnya iterasi ya. Ini kan yang merah itu kan berdekatan ya satu sama lain ya. Maka dari itu dia iterasi terus-menerus gitu. Nah, ini dianggap satu cluster gitu. Nah, ini kan iterasi terus gitu. Nah, ini kan cluster udah optimal ya. Nah, maka itu dari itu dia bikin cluster baru gitu. Nah, lalu gimana nih yang mana dia? Alah. Nah, lalu gimana nih yang titik poin yang ini ya? Ini kan anomali ya. Ini kan jauh banget ya dari titik poin kepadatan yang titik poin yang ini sama yang ini. Ini kan jauh ya. Nah, ini dianggap noise, teman-teman gitu. Jadi dia itu bisa menghandle outliers gitu atau data yang anomali gitu. Jadi kurang lebih seperti itu di Bscan. Ini menarik sih algoritmanya gitu. Nah, buat inisiasi modelnya itu gampang ya. Jadi kalian tinggal panggil aja model di Bscan. Terus tentuin aja minimum poinnya berapa, terus metriknya itu apa. Biasanya aku pakai Euclidean metric gitu, atau Euclidean distance, jarak Euclidean. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kan otomatis ya, dia dia ngedetek ada tiga cluster gitu. Nah, cuman yang berbeda banget kepadatan titiknya atau yang jauh banget, itu dianggap noise gitu. Ini kan yang warna hitam ini dia namanya noise gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan kalian juga bisa ya ngevisualisasinya itu sendiri gitu. Jadi boleh aku tunggu ya 20 detik buat ngetik webnya kalau kalian mau lihat. Oke. Nah, ini aku sambil visualisasiin sendiri ya. Jadi kalau kalian ke website ini, nah, jadi di website ini kan bebas ya ada algoritma apa aja gitu. Nah, misalnya aku pengen pakai K-means nih. Nah, ini dijelasin nih apa itu K-means bla bla bla. Nah, ini kalian klik aja bebas data poinnya mau di mana gitu. Misalnya aku klik di sini nih. Ini aku bikin sendiri, aku klik ngasal nih sebenarnya. Yang pakai K-means ya. Nah, kalau K-means tadi kan jaraknya itu kan bebas ya. Kok bebas ya? Maksudnya kalau jaraknya terpisah secara bagus ya, jelas banget. Nah, itu bagus banget tuh K-means tuh. Dia bisa mendefinisiin gitu. Di sini aku bikin lagi ya data point di sini. Terus ada yang di sini. Nah, setelah itu aku pengen katakan aku pengen mau number of cluster itu aku pengen bikin tiga gitu. Ya udah, di sini aku run k-means misalnya berapa ya? Berapa kali ya? 10 kali deh. Atau 20 kali deh. Nah, save. Setelah itu aku run ya. Coba kalau aku run. Nah, dan dia kan otomatis ya. Dia ini ngitung jarak gitu. Kalian bisa lihat sendiri tuh visualisasinya. Dia kan menghitung jarak nih. Centroidnya di mana gitu. Ini kan ada cluster satu, cluster 2, cluster 3 gitu. Jadi dia menghitung jaraknya gitu teman-teman gitu. Nah, ini kan udah tahu ya. Nah, ini kan ada tiga cluster ya. Jadi otomatis dia tahu nih yang di mana dianggap satu cluster gitu. Jadi dia menghitung centroidnya. Centroid itu yang ini ya, yang C2, C1, C3. Nah, itu namanya centroid atau titik tengahnya gitu. Otomatis. Kurang lebih seperti itu untuk clustering gitu.
Nah, untuk K-means. Terus ada lagi ya kalau nggak salah ya. Di sini ada mungkin satu lagi ya biar kita ngejar waktu juga. Sini ada DB scan gitu. Nah, oke ini aku close aja. Nah, misalnya berapa ya? Misal oke lah, aku ambil default aja gitu. Misal di sini ada data point, oke, data point ya. Terus di sini ada data point juga. Nah, terus di sini ada kayak outliersnya gitu lah. Ada anomalinya gitu. Coba dia bisa nggak ya ngedeteksi gitu. Nah, coba kalau misalnya aku run ya. Nah, dia udah langsung terdeteksi ya anomalinya itu di mana gitu. Jadi kalian bisa lihat mungkin lebih lebih pelan dikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia nge-scan satu persatu gitu teman-teman. Jadi cluster satu, oh ternyata ini apa? eh Kepadatan titiknya itu dekat. Ya udah kita anggap satu cluster gitu. Nah, setelah itu dia bakal pindah ke yang cluster yang ini. Nah, gimana dengan yang ini? Ini kan data anomali ya, atau outliers lah katakan gitu. Nah, dia otomatis terdeteksi gitu yang mana outliers atau noise namanya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kalian bisa experience sendiri ya. Ini menarik sih menurut aku. Bisa nambahin lagi misalnya di sini. Terus kalau kalian run lagi, nah itu gimana gitu. Misalnya di sini. Nah, ini kan malah dianggapnya ini satu klaster baru gitu. Kenapa gitu? Nah, bisa gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan kalian juga bisa visualisasiin sendiri nanti. Nah, baru kita masuk ke dimensionality reduction. Menarik nih. Nah, aku minum dulu ya. Oke, jadi apa sih itu dimensionality reduction gitu? Nah, jadi dimensionality reduction itu kita mengurangi jumlah dimensi atau jumlah fitur ya atau jumlah variabel dalam dataset, tapi kita mempertahankan data tersebut gitu. Nah, gimana tuh gitu contohnya? Nah, teman sebelum kita ngebahas itu, aku sederhanain dulu deh. Misalnya tujuannya itu buat apa sih gitu? Jadi tujuannya itu simple, menyederhanakan data doang gitu. Maupun itu untuk di sisi dianalisis, untuk menemukan pattern, divisualisasiin, atau mengubah dimensi. Katakan kita punya data itu 126 dimensi gitu. Berarti 126 fitur gitu. Terus kan kalian pengen lihat data itu bentuknya ke bentuk 3 dimensi. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu kalian wajib pakai namanya itu dimensionality reduction. Jadi kalian reduce yang 126 dimensi itu ke 3 dimensi gitu. Nah, kenapa penting? Yang pertama itu biasanya efisien biasanya. Terus kita bisa nge-reduce noise gitu, data yang noise atau noisy, data yang ya kurang lebih seperti itu deh, yang gak banyak digunain itu jadi di reduce. Lalu curse of dimensionality. Nah, yang artinya data berdimensi tinggi itu kan biasanya sulit banget ya kalau kita proses gitu. Nah, dan juga kalau misalnya kita analisis data misalnya 126 fitur gitu, itu kita ngecernanya aja capek ya kalau sebagai manusia ya. Nah, maka dari itu kita butuh namanya dimensionality reduction untuk bisa ngehandle hal tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan ada data tiga dimensi ya. Nah, misal kalian pengen ubah data tiga dimensi ini ke dua dimensi. Ya udah, munculnya seperti ini gitu. Nah, misal kalian kalian pengen ngubah lagi nih data dua dimensi jadi satu dimensi nih. Ya udah, tinggal diubah aja jadi bentuknya bentuk vektor gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih contoh kalau masih bingung, contohnya itu seperti ini. Jadi kan kita punya harga apa ya rumah ya gitu. Nah di rumah ini ada fitur apa ya? Fitur size rumahnya berapa, terus ada fitur number of bedrooms, ada berapa kamar tidur, terus ada berapa banyak kamar mandi, terus crime rate-nya itu nyaman atau enggak di rumah ini biasanya tetanggaannya, terus dekat sekolah atau enggak rumahnya gitu. Nah, sebenarnya dari informasi ini semua bisa di-reduce jadi dua aja teman-teman. Jadi general size atau enggak neighborhood quality gitu.
Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan lebih lebih apa ya? Lebih efisien ya dibandingin banyak fitur seperti ini. Oke, langsung aja ya kita masuk ke Principal Component Analysis. Nah, jadi Principal Component Analysis itu sebenarnya teknik reduksi apa ya? Dimensi. Jadi dimensinya itu kita mencobain mengfit data regresi linear ya. Itu ke dimensi yang tinggi gitu. Nah, dan itu kita ubah gitu representasinya. Jadi intinya PCA atau Principal Component Analysis itu kita nge-reduce dimensi tadi ya, dimensi linear yang digunain untuk mengubah data dimensi yang tinggi ke dimensi yang rendah gitu. Nah, cuman kita mempertahankan meaning dari atau informasi dari data tersebut gitu. Nah, kelebihannya itu kita nggak perlu nggak ada itu namanya cluster gitu dan seterusnya. Oh ini salah ya sebenarnya. Ini aku belum ganti sih. Nah, kelebihannya itu biasanya ini nanti aku update ya PPT-nya. Ini aku belum ganti yang kelebihannya. Nah, kelebihannya itu biasanya kalau PCA itu sebenarnya simple gitu. Nah, dan lalu saking simpelnya itu kalian bisa ngedetermin eh data, misalnya data kalian yang mau ngelakuin classification gitu, misalnya graph neural network gitu. Nah, saking banyaknya gitu ya interaksi antara manusia biasa di kolomnya seperti itu ya. Kalau kalian mau ngelakuin graph neural network, nah itu kalian bisa nge-apply PCA gitu, saking simpelnya. Nah, cuman kekurangannya itu apa? Nah, kekurangannya itu kita butuh data yang linear gitu. Jadi datanya itu berkorelasi antara satu dengan yang lain gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya datanya nggak linear, itu kurang tepat kalau kita menggunakan PCA. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena intinya itu kita itu kan PCA ini sebenarnya tekniknya itu teknik regresi linear gitu. Algoritma regresi linear dipaksain banget masukin ke dimensionality reduction gitu. Nah, jadi kalau bisa bayangin aja kalau regresi linear itu kan butuh data yang berkorelasi ya. Jadi kalau misalnya data yang nggak berkorelasi atau nggak linear itu kurang tepat. Jadi nggak cocok menggunakan PCA. Bisa menggunakan teknik lain gitu. Nah, contohnya apa ya? Autoencoders kalau nggak salah. Aku kurang tahu juga sih. Nah, terus kekurangannya itu biasa datanya itu sensitif terhadap skala gitu. Nah, ini juga ya. Maka dari itu kalau skala fiturnya itu berbeda ya, seperti contoh tadi ya, ada kolom gaji, terus ada kolom umur. Itu kan skala fiturnya beda ya. Kalau kolom gaji kan misalnya 10.000 US dollar gitu. Terus kalau kolom umur itu misalnya puluhan, belasan, itu beda ya. Jauh banget ya jaraknya gitu. 10.000 bandingin skala 10.000 sama skala puluhan gitu. Kan jauh banget ya. Nah, maka dari itu kita perlu namanya di scaling dulu, fitur scaling. Nah, terus kekurangannya juga kita potentially bisa hilang informasinya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa aja kita mempertahankan beberapa informasi itu. Cuman kemungkinan juga informasi yang tentang datanya itu juga bisa hilang gitu, yang lain gitu. Nah, buat inisialisasinya kurang lebih sama ya. Jadi kalian panggil aja. Gampang mah ini template doang gitu. Jadi disaranin di scaling dulu datanya, lalu dipanggil aja PCA-nya gitu. Nah, misalnya kalian pengen data kalian ini punya 6 fitur gitu, artinya 6 dimensi ya. Kalian pengen ngekonversinya ke dua dimensi, ngereduce-nya ke dua. Ya udah, panggil aja di sini. N components-nya itu sama dengan dua gitu. Jadi kurang lebih datanya itu kayak gini ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi komponennya. Nah, misal kalian pengen tiga gitu komponennya, ya udah panggil aja tiga gitu. Nah, ini dibebasin sih sebenarnya mau berapa gitu. Cuman aku biasanya pakainya itu dua atau enggak tiga gitu, atau enggak satu gitu. Tergantung eksperimen sih sebenarnya gitu. Nah, lalu yang terakhir di sini ada TSNE atau T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Nah, bedanya kalau PCA itu kan nge-transform data ya. Nah, kalau T Stochastic Neighbor Embedding ini dia itu ngereduksi data juga. Nah, cuman biasanya cocok untuk data yang non-linear gitu. Nah, tapi bedanya itu nggak cocok untuk dijadiin modeling gitu, teman-teman. Dia itu cocoknya untuk visualisasi doang gitu.
Nah, visualisasi data misalnya gini studi kasusnya misal kalian jadi data analis nih gitu. Terus dari data engineer-nya ngasih data ke kalian nih sebagai data analis. Nah, terus terutama datanya itu banyak banget tuh kolomnya. Dan kalau kalian lihat ya patternnya itu nggak linear nih. Nah, ini cocok kalau kalian mau analisis data gitu. Pakai stochastic neighbor embedding gitu. Nah, kelebihannya itu seperti itu. Nah, juga ada tambahannya juga ya. Unggul kelebihannya itu yaitu mempertahankan struktur lokal dan bisa menangani outlier. Terus bisa menghasilkan visualisasi yang intuitif. Lalu bisa menangkap cluster dengan bentuk yang tidak beraturan. Contohnya di gambar ini ya. Nah, kekurangannya itu biasanya kalau dataset kita itu terlalu besar, itu lambat. Ingat lagi kompleksitas waktunya. Gitu. Nah, lalu kekurangannya ini juga, kalau PCA kan kita kan nge-extract fitur ya, kita ngeubah fitur tersebut ya. Nah, kalau di stochastic neighbor embedding ini gak cocok untuk fitur extraction gitu. Atau ngeprediksi, gak cocok. Dia ini cocoknya buat visualisasi data doang gitu. Nah, kalau PCA ini sebenarnya bisa cocok untuk ngefitur extraction, tapi cocok juga untuk visualisasi data, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat inisialisasinya, ya kurang lebih sama ya seperti tadi ya. Misalnya kalian pengen bikinnya dua komponen, ya udah dua, bikin aja dua gitu. Nah, ini sebenarnya yang parameter kayak perplexity, terus ada learning rate. Nah, ini sebenarnya template doang sih. Aku biasanya nggak definisiin secara langsung gitu. Aku gunain default parameternya gitu. Yang biasanya aku gunain tuh number of components-nya doang gitu. Di sini aku definisiin berapa gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi kalau kalian lihat ya, di contohnya ini kan ada perplexity-nya 25, tampilannya itu gimana sih dimensinya gitu. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini ya. Agak rapat. Kalau misalnya aku ganti perplexity yang ke 10 di gambar kanan, dia agak memisah gitu datanya. Oke. Nah, sebelum itu kita bakal hands on ya teman-teman gitu. Nah, mungkin coba ya. Aku buka dulu linknya bisa nggak ya? Oke, bisa linknya. Nah, mungkin disiapin dulu ya Google Colab-nya. Google Colab-nya. Colab.research. Google Colab aja deh. Google Colab. Google Colab. Nah, kalian siapin, kalian create new notebook gitu. Nih, ini ada new notebook kan, kalian langsung create aja. Nah, kalau udah create, nah seperti itu. Nah, sebelum itu, ini aku mau enaknya live hands on aja sih, biar enak gitu. Biar sama-sama ngoding gitu kita. Ini boleh ya, kalau mau ngikutin bisa nge-scan atau diketik aja gitu. Aku tunggu 30 detik deh. Oh iya, kalau ada mau nanya, boleh ya langsung nanya. Izin nanya bang, Boleh. tadi bang buat yang PCA ya bang, itu kalau misalnya kita mau mindahin, mau ngecilin fitur-fitur tertentu gimana caranya bang? Misalkan dari 6 fitur jadi 2 fitur ya bang. Nah, kan kita gak bisa, kan kalau di codingan kan cuma n komponen sama dengan 2 gitu. Nah, kita gak bisa ini kan, gak bisa milih gitu, 2 tuh campuran dari yang mana aja gitu. Nah, itu cara nyampurannya gimana bang? Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Kalian definisiin aja di kan kalian bikin atau enggak seperti ini. Misalnya kalian punya variable data frame ya. Data frame-nya itu namanya DF lah contohnya DF ya. Kan pasaran banget ya DF. Nah, habis itu kalian bikin lagi di variabel baru namanya DF2. Cuman kalian include aja kolom mana yang pengen kalian ambil gitu. Kalian reduksi gitu. Misal kolom age, kolom tenure, kolom gaji dan seterusnya gitu. Nah, di DF2 ini ya udah kalian apply aja PCA-nya gitu. Udah siap gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau Oh misal iya, iya. mau kalian gabungin, ya udah di data frame yang originalnya itu kalian hapus aja fitur tadi gitu. Nah, baru masukin tuh yang PCA tadi.
Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Ya. Makasih ya Bang penjelasannya Bang. Aman, aman. Aku tunggu 15 detik lagi ya. Kalau mau apa biar. Oke. Nah, oke langsung aja ya. Ups. Apa? Aku stop share screen dulu. Aku stop share screen dulu. Gua Nah, ini layar aku udah kelihatan kan? Yang Google Collab kelihatan nggak ya? Sudah Bang, sudah. Oke, thank you konfirmasinya. Nah, jadi kalian apa ya? Kalian eh, kan udah pada scan ya tadi ya. Nah, kan di GitHub-nya tadi kan kurang lebih kan kalian kan di apa ya? Di GitHub ini ya. Nah, ini kalian copy aja URL-nya yang ini. Ini kalian copy aja Ctrl C atau Command C. Nah, habis itu disimpan aja deh, misalnya di sini di Google Colab-nya gitu. Ini namanya URL data gitu. Ups. Nah, kalian simpan aja di sini gitu. Nah, sebelumnya dari data tersebut, aku pengen jelasin ya. Mana? Ups. Nah, jadi dataset yang kalian copy tadi, itu datasetnya ini tentang ini aku jelasin dulu ya. Yaitu tentang customer personality analysis gitu. Sabar. Nah, jadi di dataset ini kan udah dijelasin ya sama autornya. Ini aku ngambil dataset ini. Nah, di itu kita ada suatu komponen nih. Kita punya komponen nih. Nah, kok katakan company apa deh? Supermarket deh, katakan. Nah, terus kita pengen ngelakuin segmentasi customer gitu. Kita pengen bedain sifat mereka itu gimana sih, atau personality mereka itu gimana sih dari data ini gitu. Nah, kita disuruh bos kita misalnya seperti itu deh. Nah, kita sebagai data scientist atau machine learning engineer atau yang lain gitu, data analyst, itu cari customer apa aja sih yang kemungkinan itu merupakan apa ya, seg- perilakunya itu gimana gitu. Nah, kita sebagai data scientist disuruh begitu, teman-teman. Nah, ini mungkin langsung aja ya. Jadi kalau kita lihat ya di kolom ini kan ada keterangan ya. Ini ada ID customer, ada tanggal lahir, ada marital status, kit home dan seterusnya. Ini banyak banget deh kolomnya ini. Kalau kalian lihat nih, ini banyak ya kolomnya. Nanti kita bakal nge-perform PCA juga gitu teman-teman. Jadi tenang aja. Nah, maka dari itu, setelah kita udah ini ya di Google Colab-nya, ini kalian import dulu library yang penting gitu. Misalnya kalau yang penting itu kan Pandas ya. Pandas udah pasti dia. Pandas SPD. Terus ada NumPy. Ups, NumPy SNP. Terus ada Matplotlib, .pyplot, SPLT. Terus ada Seaborn, SNS. Nah, ini yang penting itu teman-teman gitu. Jadi kurang lebih yang penting inilah. Jadi Pandas ini untuk data tabular. Kok NumPy ini buat aljabar linear atau pengoperasian matriks dan seterusnya gitu. Nah, oke, mungkin langsung aja ya. Nah, tahap pertama itu kan biasanya kita ngeload datanya dulu ya. Jadi
kalau kita ngeload datanya, di sini kan kalau ngeload data itu kan seperti ini ya, pd.read underscore CSV ya. Nah, terus masukin aja URL-nya itu yang mana. Sini kalau kalian lihat kan URL datanya kan ini ya, udah aku bikin di GitHub ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian copy, terus kalian panggil aja data frame-nya. Nah, cuman kalau misal aku run, nah datanya nampil itu seperti ini nih. Ada underscore T, underscore T, underscore T. Kenapa aneh pula gini ya kan? Dan kolomnya itu juga satu gitu. Nah, ini sebenarnya format datanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihatnya datanya tuh kayak gini, itu format data itu biasanya salah dari autornya. Nah, kalau kalian lihat dari GitHub-nya tadi ya, ini kan kalian lihat kalau di setiap datanya ini kan ada tab ya, tab tab dikasih tab gitu. Jadi spasinya 4 gitu. Nah, maka dari itu kita separate kolomnya itu pakai apa? Pakai tab teman-teman gitu. Ya udah, pakein aja underscore T gitu. Jadi kalau kita panggil, nah udah rapi dia gitu. Nah, setelah itu aku pengen ngasih tahu ya kalau kalian nanti tolong install library ini ya. Pip install feature engine. Nah, habis itu di run aja gitu. Nah, sebenarnya feature engine ini library buat seperti scikit-learn juga sih, cuman untuk data preprocessing. Cuman dia lebih simple aja gitu sintaksnya gitu. Nah, ini kalian install aja. Cara install itu tinggal tinggal running kodenya aja di sini gitu. Nah, ini udah kalau udah diinstal seperti ini ya. Ini ada pip install feature engine. Oh ya, kalau kekecilan bilang ya, biar aku besarin gitu layarnya. Nah, setelah itu seperti biasa ya. Jadi eh, kita udah punya datanya. Biasanya kalau kita cek itu apa? Missing value ya, missing missing value, misalnya missing value and duplicated data. Nah, kalau ups apa nih? Nah, jadi kalau missing value itu cara ngeceknya masih ingat ya? df dot is na terus dot sum. Artinya buat apa gitu missing value? Kita ngecek adakah data yang hilang gitu. Nah, kalau misalnya ada, biasa kita ngehandle data yang hilang tersebut. Ingat nih ya di materi feature engineering ya. Jadi cara nge-handle data hilang itu kalau misalnya datanya proporsi itu sedikit banget yang hilang, ya udah kita hapus aja atau kita biarin. Biasanya dihapus sih. Kalau misalnya banyak itu kita ngelakuin imputasi biasanya. Min, median atau enggak mod. Nah, itu yang standar gitu. Atau kita ngelakuin bilangan arbitrary. Nah, nah, cuman kalau kita lihat di sini ya, ini aku sorting aja ya. Dot sort underscore values ascending sama dengan false. Berarti aku ngesortingnya descending. Nah, kalau aku lihat ya sedikit itu income doang nih cuma 24. Cuman aku cek dulu proporsi datanya itu berapa ya. DF panjang baris datanya itu ada 2240. Jadi kalau misalnya aku remove 24 data kan dia nggak ngaruh banget ya, sedikit banget ya. Jadi aku remove aja gitu datanya. Nah, maka dari itu aku remove aja langsung. df.drop na in place sama dengan true gitu. Artinya df.drop na ini apa? Masih ingat kan nge ngehapus data yang missing, ngehapus baris data yang missing gitu. Jadi kalau misalnya aku cek lagi, seharusnya udah hilang sih. Nah, ini kan udah hilang ya datanya tadi ya. Dan kalau misal aku lihat lagi ya baris datanya ini seharusnya berkurang 24 tadi. Ya kan ada 24 yang missing ya. Seharusnya berkurang sih dari 2240 ke 2216. Nah, ini kan udah berkurang ya. Nah, setelah itu aku cek ada nggak ya data yang duplikat gitu. f.duplicated.sum. Nah, coba dulu. Oke. Nah, sini nggak ada data yang duplikat ya. Jadi data kita oke lah, udah aman lah gitu ya. Nggak perlu ngehandle lagi yang duplikat atau missing. Nah, setelah itu aku pengen ngelakuin fitur engineering gitu atau extraction gitu. Extraction and engineering. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, aku lihat dulu ya datanya gimana. Nah, jadi kalau kalian lihat ya ini ada 29 kolom. Nah, mungkin aku pengen ngelakuin fitur engineering untuk
kolom kategorikal dulu deh, misalnya kolom kategorikal, kategorikal calls. Berarti kalau kalian mau ngambilin kolom kategorikal, sintaksnya kalau aku sukanya bikin gini ya. Jadi aku bikin array biasa atau list, terus aku lakuin iterasi for var in df.columns if df dot eh if df var dot d type sama dengan objek. Nah, jadi kalau bisa aku print, seharusnya muncul sih. Nah, ini kalau yang kategorikal gitu. Nah, ini kalau kalian pengen langsung cepet ya, ini sintaksnya emang susah dibaca sih. Cuman aku suka bikinnya kayak gini. Nah, ini sintaks buat buat ngambil kolom kategorikal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, aku pengen ngeliat sih di setiap kolom kategorikal ini value-nya apa aja gitu. Jadi aku ngelakuin iterasi ya di setiap kolom kategorikal. Terus aku print di setiap kolom tersebut. Jadi df. Oh, bukan cat calls, categorical calls. Df call dot value underscore counts gitu. Terus ini aku bikin garis garis biar cantik gini deh. Nah, jadi kalau kalian lihat ya di sini ada education. Nah, education ini kan ada apa ya? Misalnya ada apa nih? Oke, ada graduation, ada PhD, ada master, ada apa nih second cycle ya. Nah, second cycle ini sebenarnya artinya apa ya? S2 artinya. S2 itu kan sama aja ya sama apa ya? Master ya, master degree. Nah, ini kita bisa gabungin aja nih yang second degree, second cycle gitu. Terus ada yang basic gitu. Nah, ini nanti kita feature engineering aja gitu. Terus ada marital status nih. Marital status ada married, together, single, divorce, widow, alone, absurd, YOLO. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ini kan ada married, terus ada together. Ini aku pengen gabungin jadi satu aja deh, biar nggak banyak dimensi datanya. Jadi yang married sama together itu aku gabungin jadi in a relationship gitu. Terus yang lainnya seperti divorce, widow, alone, terus absurd, YOLO tuh aku gabungin jadi single deh gitu, single aja gitu. Nah, jadi aku langsung nge-fix aja ya kolomnya. Nah, jadi tadi fix apa ya? Fix mari status and education. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita fix yang second cycle ini aku ubah ke master gitu. Jadi caranya gimana? Cara itu kita ambil dulu ya kolom yang education ini, terus kita replace second cycle ini ke master karena halnya sama. Second cycle ini artinya S2, master ini kan artinya S2 juga gitu. Nah, jadi digabungin aja gitu. Education itu sama dengan df education itu dot replace. Nah, taruhan. Lalu tadi second cycle ya. Kita replace ke master. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau kita run, nah udah kita run. Lalu kita marital status ya. Marital status. Jadi tadi marital status aku pengen ngubah ya. Marital status df marital status aku replace. Nah, yang pengen aku replace ini apa aja tadi? Nah, aku pengen yang replace kan tadi kan ini ya, yang married together nih aku gabungin aja kayak in a relationship gitu, lagi dalam hubungan. Cuman yang lainnya ini kayak single, divorce ini kan sama aja artinya, jomblo gitu atau apalah gitu. Ini aku gabungin aja gitu. Jadi, nah sebenarnya ini udah otomasi ya. Aku apain aja. Terus ada widow. Oops, kenapa error lagi nih? AI-nya ganggu nih. YOLO single. Terus tadi ada absurd ya. Absurd. Oh, absurd udah. Divorce ya. Divorce. Ini ada single.
Terus ada apa lagi ya? Alone ya. Alone udah satu, dua, tiga, empat. Ada berapa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa tadi ya? Widow, widow. Oh, widow ya. Widow, single. Nah, sisanya tadi kan ada merit ya. Merit itu aku pengen bikinnya in a relationship. Terus tadi ada together in a relationship. Aduh, ini AI-nya ganggu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu langsung aja di run gitu. Nah, terus aku pengen bikin ya di marital status ini ada kolom baru ya, family size gitu. Jadi jumlah keluarga ada banyak gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di kolom ini ya, ini di kolom ini kan ada apa ya? Ada kid home, ini ada berapa banyak jumlah anaknya di rumah, terus ada berapa banyak anak remaja di rumahnya. Nah, ini kan jumlah sebenarnya bisa kita bikin kolom baru, artinya kita bisa bikin kolom jumlah keluarga gitu. Jadi banyak teen home tambah banyak kid home tambah satu deh. Kenapa satu? Kan ya satunya kan dari usernya ini kan. Nah, jadi kita bisa bikin kolom baru gitu teman-teman. Nah, jadi DF family size deh katanya. Family size gitu. Terus ya udah panggil aja. Kita panggil tadi kid home ya. Kid home ditambahin jumlah anak, terus jumlah anak remaja, terus ditambahin ini. Nah, tadi kan ini ya per household. Artinya ada berapa banyak kita itu ada berapa banyak orang di rumah itu. Nah, artinya seperti ini. Kalau kalian lihat ya di kolom marital status ya. Ini kalau aku run lagi ya, marital status. Nah, kalau misal aku run, whoops, dot value underscore counts gitu. Nah, sebentar ya. Nah, kalau misal aku run, di sini kan ada dua ya, ada in a relationship atau single gitu. Nah, logikanya gini, kalau keluarga kita in a relationship, berarti kita ada sama istri dong, atau sama pacar, atau sama siapa lah gitu kan. Berarti dua ya. Kalau single itu kan ya udah sendiri kan kita kan. Artinya satu gitu. Nah, logikanya gini, kalau misalnya in a relationship, berarti people-nya ada berapa? Ada dua. Kalau misalnya single, berarti satu gitu. Jadi kita bisa nentuin family size-nya ada berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi people per household itu aku tambahin aja ya. Tadi marital status. Nah, ini aku ubah aja gitu dari yang in a relationship tadi dijadiin nomor aja deh gitu. Lebih enak gitu. Nah, misalnya single ya. Ini single kan aku gantiin satu ya. In a relationship ini dua, artinya kita kita sama ya istri deh atau sama suami atau sama siapa deh gitu. Ya dua orang lah udah pasti kan. Nah, habis itu ya udah kita tambahin aja people per householdnya berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah setelah itu kita lihat lagi ya kolom kategorikalnya itu gimana ya gitu ya. Coba kita cek lagi ya kolom kategoriknya. Nah, kalau kita lihat ya kolom kategorinya udah rapi ya. Tadi kan ada second cycle ya, S2 gitu. Udah nggak ada ya. Udah digabungin jadi master ya. Terus ada marital status tadi udah dan seterusnya gitu. Nah, terus ini kan udah lebih rapi ya. Nah, di sini kan ada data date ya, date date customernya. Ini artinya kolom date ini artinya, kolom tanggal. Nah, ingat pas fitur engineering kalau misalnya ada kolom date itu kita ubah ke format yang konsisten, teman-teman. Artinya format apa ya? Format ini, format tanggal lah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kan tentang customer apa ya? Segmentation ya. Tadi mana ya datanya? Personality ya. Nah, jadi di setiap personality ini kan kita ada enrollment-nya gitu. Kapan sih kita nge-enroll di campaign ini, di bisnis ini gitu. Kalau sebagai customer ya. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat ya dari enrollment apanya ya? Date customer itu mana ya tadi? Date customer itu artinya kapan sih customer tersebut nge-enroll gitu.
di company kita gitu. Nah, maka dari itu aku bikin kolom baru ya, namanya enrollment date itu sama dengan pd.to underscore date time. Nah, lalu aku panggil ya df tadi ya, df apa ya tadi namanya, dt customer ya. Nah ini dt customer, terus aku ubah yang dt customer ini ke formatnya apa? Formatnya itu hari, hari, terus eh, bulan ya. Ya hari bulan. Nah gini, kurang lebih seperti ini nggak sih? Ya, dot apply, terus lambda. Ini aku jelasin ya nanti. X dot year. Ya ini emang agak sulit sih. Ups, apa lagi nih? Format apa nih? Ada errornya. Invalid ya, maybe you meant. Oh bukan. Coba ya. Nah udah. Nah, artinya enrollment date ini, kalau kalian lihat ya kolomnya sekarang, date yang di enroll itu adalah tahunnya. Gitu. Jadi kita nge-extract tahun kapan dia nge-enroll gitu di company kita. Nah, ini kalian ngelakuin apa ya, fitur extraction gitu. Nah, setelah itu, tadi kan kolom ini kan udah nggak berguna yang date customer kan. Ya udah kita hapus aja kolomnya gitu. Karena kita udah punya kolom apa date enrollment gitu. Ini kenapa gini ya? Duh, AI-nya ganggu banget. Ini aku drop aja ya, df drop apa ya, dt customer. Ini kolomnya apa aja ya? Coba aku lihat ya kolomnya. Df itu ada year birth, ada ID, year birth sama ya udah itu. ID ya, ID kan nggak berguna ya, nggak ngasih manfaat sesuatu ya. Kalau mau kita customer ID ke 1000, ya artinya nggak ada gitu. Jadi nggak berguna. Jadi kita hapus aja gitu. Terus day customer tadi karena kita udah ada enrollment date, jadi kita hapus aja. Nah, menurut aku sih mungkin itu aja sih yang perlu dihapus gitu. Nah, kalau udah dihapus ya udah kita hapus, terus aksis sama dengan satu. Ingat aksis sama dengan satu itu apa? Merujuk ke kolom. Kalau nggak kalian spesifikin aksis sama dengan satu, berarti dia itu merujuk ke rows gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi udah rapi ya data kita ya. Nah, terus coba kalau kita ngelakuin ini ya, mana dia? Tadi kan dev.columns ya. Nah, kalau kalian lihat ya ini kan ada kolom apa ya? Ada amount wines, terus ada amount of fruits, ada amount of meat, terus ada amount of fish. Ini berapa banyak dia ngebeliin lah sesuatu gitu. Nah, ini aku pengen gabungin ke satu kolom deh kayaknya gitu. Jadi aku pengen bikinnya gini. Jadi kalau purchases itu kurang lebih seperti ini. Jadi berapa banyak dia ngebeli ngebeli dari kolom ini. Misalnya ini kan number of purchases ya. Ini kan purchase semua ya. Berapa banyak dia ngebeli gitu. Number of catalog purchases, number of web purchases, sampai number of store gitu. Nah ini aku copy aja. Aku masukin ke array ini. Lalu di array ini aku bikin kolom baru. Yaitu kolomnya itu tentang number of total. Mana deh? 6 total purchases. Nah, habis itu aku apply aja sumnya gitu, jumlahnya gitu. Berapa banyak aku ngejumlahin dari setiap kolom tersebut gitu. Ya udah habis itu di run aja gitu. Nah, dan yang lain juga ini kan ada promotion ya. Ini kan ada promosi ya. Accepted campaign nih artinya. Accepted satu sampai satu. Ya udah ini di copy aja. Kita bikin misalnya promosi lah. Promosinya ada berbanyak jumlah sih yang diterima gitu. Ya udah dimasukin aja di list ini. Terus kita bikin kolom baru itu namanya apa ya, number of accepted campaign itu sama dengan jumlahnya gitu, berarti dijumlahin gitu. Terus amount of product tadi kan ada MNT ya, MNT ini ya, ini aku juga pengen bikinnya itu seperti itu gitu.
products itu sama dengan aku copy aja nih yang ini. Berapa banyak dia beli produknya gitu. Aku copy, ya udah habis aku bikin kolom baru gitu. Total amount spend gitu misalnya. Ya udah habis itu diapain? Dijumlahin aja ya gitu. Mana nih? Ups, amount products sum aksis sum mana satu. Nah, jadi kita punya kolom baru teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya sampel random ya, misalnya sampel random, misalnya dua sampel deh random gitu. Ini kita ngelihat data ya, sampelnya dua gitu, random ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada kolom baru ya di kolomnya gitu. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kan ada kolom baru ya, kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu ini kan udah semua ya. Kita bisa ngelakuin fitur apa deh? Fitur encoding deh misalnya. Categorical fitur ya. Fitur encoding. Tadi kan rumusnya gimana ya categorical ya? Categorical calls. Mungkin aku langsung copy aja ya. Kan tadi kan aku ada banyak ngehapus-hapus ya. Jadi aku copy aja. Nah, ini aku copy yang di atas, terus aku rerun lagi ya. Nah, yang sisa itu tinggal education sama marital status gitu, teman-teman. Nah, jadi aku pengen di label di sini aku pengen langsung apply pakai label encoder sih. Pengen pakai label encoder. Nah, tadi kan aku suruh kan kalian install ini ya, fitur engine ya. Mana dia? Nah, install fitur engine ya. Oh, mana dia? Nah, ini. Nah, ini kalian install ya karena kita nge-pre-prosesnya pakai fitur engine biar lebih gampang gitu, lebih rapi sintaksnya. Nah, jadi buat bikin label encoder itu seperti ini. Jadi label encoder itu sama dengan from aku belum ya. From fitur engine dot apa ya? Aku lupa. Nah, baru aku cari dulu ya. Dot encoding kok. Oke. Dot encoding itu import ordinal encoder. Nah, lalu di sini aku bikin nih label encoder itu sama dengan ordinal encoder. Lalu aku bikin nih encoding methodnya itu apa? Nah, kalau kalian bikin itu arbitrary, itu artinya label encoding ya, teman-teman gitu. Nah, jadi variabel yang pengen kalian masukin tuh variabelnya apa? Kolomnya. Ya udah masukin aja, ini kan categorical column ya. Masukin aja di sini. Categorical column. Nah, habis itu ya udah kita fit aja ke data kita gitu. Label encoder dot bukan ya. Label encoder dot fit df. Lalu df sama dengan label encoder dot transform. Nah, kan udah bagus ya gitu. Nah, habis itu aku pengen ngecek outliers nih misalnya. Outliers atau apa deh. Ya udah sama aja gitu. Cuman aku pengen ngecek data numerik deh. Numeric calls. Nah, kalau numerik kan logikanya sama ya kayak kategorik, cuman bedanya tidak sama dengan objek. Berarti nomor dong gitu. Kolom numerik. Nah, setelah itu aku pengen bikin distribusi data ya. Aku pengen ngeliat distribusi datanya itu gimana gitu di setiap kolom numerik. Yes, fix size. Binnya 50 bin. Coba bisa nggak ya? Oh, nah ini cukup lama ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini kan ada banyak kolom ya, makanya agak lama dia. Nah, agak agak jelek plotnya. Coba ya, aku rapihin lagi ya. Layout terus plt.show. Nah, ini kita tunggu aja. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini kan ada kelihatan ya distribusi datanya gitu di setiapnya. Nah, cuman kalau aku lihat ya di sini
Yang outliers itu ada nggak ya kalau lihat dari distribusi? Nah, ini kan distribusi normal ya sebenarnya yang di income ini ya. Kalian lihat ya, ini kan normal ya. Cuman di sini kan ada kayak normalnya kan miring banget ya ke kiri ya. Nah, palingan di sini asumsi gue kenapa ini kemiring banget karena di sini nih ada beberapa data point yang termasuk outlier gitu. Nah, terus di sini ada juga nggak salah ada deh mana ya? Selain income tadi ada apa ya? Mungkin nih income doang sih tadi yang aku lihat yang outliersnya ekstrim banget. Nah, maka dari itu kita ngehapus income gitu teman-teman. Nah, outliersnya gitu. Karena ingat kalau kita pengen pakai clustering gitu, itu kan algoritma kan sensitif sama outliers ya. Jadi kita perlu nge-handle outliers tersebut. Jadi kalau misal aku lihat box plot DF income gitu, misalnya income ya. Nah, ini kan ada ya outliersnya ya. Nah, maka dari itu aku pengen ngehapus outliers tersebut gitu. Nah, caranya sama, pakai fitur engine aja gitu. From fitur engine dot outliers ya kalau nggak salah. Nah, import outlier trimmer gitu. Artinya untuk penghapusan outlier. Ini aku panggil aja kelasnya outlier trimmer itu sama dengan tapping metodenya itu EQR ya, jarak antar kuartil. Nah, jadi yang ini kan kalau box plot ini kan kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 ya. Nah, yang di luar kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 itu dihapus outliernya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama ini kan ada tail ya. Ada parameter tail. Artinya kalau kita lihat data ini kan miring yang income kan miring ke kanan ya. Nah, berarti kita pengen ngapus yang outlier yang ada di kanan aja gitu yang ekstrim. Berarti tailnya kemana? Ke kanan ya tadi. Nah, terus variabelnya apa yang pengen kalian hapus gitu. Tadi kan income ya. Udah masukin aja income gitu. Nah, fitur engine lebih enaknya fitur engine gini sih, lebih simple ya. Habis itu ya udah kita apply ke data kita gitu. Dot fit transform df. Nah, terus aku pengen lihat box plotnya lagi. Seharusnya udah hilang sih. Seharusnya. Nah, udah hilang ya outliernya. Jadi udah kita lakuin transformasi gitu. Nah, terus ada apa? Ada lagi ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ada contohnya ada data ini ya. Mungkin aku langsung sebenarnya banyak lagi tahap preprocessingnya, cuman nggak cukup waktu ntar. Ini ada Z cost contact sama Z revenue nih. Coba kalau misalnya aku display distribusi datanya gitu. Eh, tadi kan ada Z cost contact ya. Terus ada Z underscore revenue. Coba aku plot distribusi datanya itu gimana ya gitu. Nah, ini kan ada satu gini doang ya. Terus plt.show. Misalnya aku bikin ini 50 bin deh. Atau enggak 30 deh. 30. Oke, distribusinya tetap sama ya. Nah, karena dia nggak ada meaningful kalau menurut aku ya. Nah, ini aku bisa ngehapus aja kolom ini gitu. Jadi aku hapus ya karena dia kalau menurut aku ya asumsi awal aku aja sih sebenarnya. Cuman kalian bisa ngelakuin analisis lebih dalam sih gitu. Tahu-tahu malah ini ada meaning gitu. Nah, cuman di sini aku asumsi aja ini nggak ada meaning ya. Cuman kalau aku lihat karena aku lihat di sebaran data itu nggak ada bermaksud apa-apa gitu. Nah, jadi aku hapus aja kolom kedua ini. Jadi aku panggil aja kayak gini. Lalu aku panggil hapus kolomnya in place sama dengan true. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ingat, tahap terakhir itu aku pengen, kita kan pengen clustering ya sama dimensionality reduction gitu. Nah, sebenarnya dimensionality reduction itu nggak wajib guys gitu. Jadi kalau misalnya data kalian itu fiturnya banyak, itu disaranin pakai dimensionality reduction. Cuman kalau si fiturnya sedikit, seperti 10, nah itu nggak perlu gitu dimensionality reduction gitu. Nah, cuman aku pengen, tadi kan datanya ada 26 kolom ya. Nah, maka dari itu aku pengen data numerik yang tadi ya, aku pengen fitur scaling gitu. Scaling. Nah, cuman kan ini aku pengen ngejar waktu ya. Mungkin asumsi aku ingat ya kalau materi, materi kemarin ya, yang distribusi normal itu pakai standarisasi, yang distribusinya selain normal itu pakai min max scaling. Nah, cuman biar cepat, aku langsung aja pakai standar scaling ya. Nah, jadi
kurang lebih seperti itu. Jadi from sklearn dot apa ya? Aku juga lupa ya, preprocessing ya. Import dart scalar. Nah, habis itu di sini ada scalar dot scalar. Nah, habis itu ditransform aja gitu. Udah siap. Oh, belum diupdate ya, sabar. Numerical tadi mana ya? Numerik. Diupdate dulu ya. Tadi kan kita ada ngehapus fitur ya. Nah, ini diupdate. Nah, setelah itu udah data kita terscaling sih seharusnya. Kan kita udah ngelakuin fitur scaling. Jadi kalau misal aku panggil lagi distribusi datanya, seharusnya skalanya kayak 0 0 gitu deh yang untuk numerik. Nah, ini udah bener ya. Udah skalanya udah sama ya skalanya. Ini kan ada number total purchase, ada income. Nah, ini udah skalanya udah sama ya. Nah, jadi udah kita apply fitur scaling. Nah, habis itu udah siap nih model kita buat ngelakuin principal component analysis. Nah, jadi di principal component analysis itu pertama kita definisiin dulu PCA-nya itu apa gitu. Karena ini kan ada banyak kolom ya. Aku pengen langsung aja definisiin aja gitu. Bisa aku pengen nge-reduce ini ya, em, dimensionality reduction gitu. Nah, misalnya aku pengen nge-reduce itu ke 3 dimensi deh. 3 dimensi. Soalnya bebas sih mau berapa dimensi gitu. Nah, itu caranya gimana? Kalian panggil dulu. Library-nya itu apa ya? Aku cari-cari dulu ya. Coba aku search dulu library-nya. Oke. Library-nya itu ya from sklearn.decomposition import PCA. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu udah kalian definisiin PCA-nya. Kalian bikin variabel baru ya. PCA sama dengan PCA. Terus tentuin aja komponennya mau berapa gitu. Nah, ini aku pengen nge-reduce ke 3 dimensi ya. Ya udah panggil aja 3 gitu. Nah, habis itu kalian feed datanya. Nah, setelah kalian feed, kalian transform gitu. Nah, cuman di sini aku pengen transform itu ke data frame pandas gitu. Biar gampang visualisasiin deh gitu. Terus ada kolomnya ya, PC1, PC2, PC3, artinya dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Terus kalau misalnya aku lihat datanya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini datanya udah di reduce nih teman-teman gitu. Jadi kalian bisa lihat ya. Nah, terus aku ada nyimpen ya visualisasinya. Cuman ini mungkin aku langsung copy paste aja karena takut lama gitu. Nanti kalian bisa sendiri ya ngeapanya. Jadi df PCA sebenarnya nggak perlu divisualisasiin, cuman aku pengen ngasih tahu ke kalian sih visualisasiinnya itu gimana gitu. Nah, jadi pas kalau kita visualisasiin kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan datanya seperti ini, datanya 3 dimensi gitu. Nah, ini datanya. Nah, habis itu, nah ini kalau nggak, ini ada lagi ya buat 3D ya, namanya pakai Plotly gitu. Nah, kalian bisa interaksi juga sih. Library-nya mana ya? Coba aku langsung import aja deh, biar kelar cepet. Mana dia? Import. Oh, ini dia library-nya. Nah, nah, kalau kalian lihat secara interaktif, oh, DF PCA. Kabar. Ini ditunggu aja ya. Nah, selagi nunggu, kayaknya kelamaan deh kalau ngevisualisasiinnya. Oke deh, karena kelamaan kita skip aja deh. Eh, Nah, ini aku skip aja untuk 3D interaktifnya ya. Nah, kan ini kan datanya kan udah seperti ini lah, walaupun nggak bisa interaktif lah. Kita visualisasiinnya. Ini kenapa lagi nih? Aduh. Nah, jadi data ini kan belum ada kelompok ya teman-temannya. Jadi aku pengen ngelakuin pengelompokan data gitu yang udah di reduce itu. Nah,
Maka dari itu aku pakai K-means clustering gitu. Nah, katakan aku mau pakai K-means clustering, cuman kalian bebas mau pakai apa, cuman aku di sini pakai K-means ya. Nah, jadi from sklearn dot apa ya? Oh, dot cluster ternyata. From sklearn dot cluster import K-means gitu. Nah, cuman tadi kan aku kan bilang ya, kalau mendefinisikan K-means itu kan belum tentu ya mau berapa ya, berapa berapa kali apa visualisasi gitu. Berapa kali cluster gitu. Nah, maka dari itu kita bisa pakai elbow method gitu. Nah, caranya itu gimana? Nah, ini ada library-nya lagi ya. Dipermudah gitu ya sebenarnya. Dot cluster, namanya Yellow Brick gitu. Kalau nggak salah di Google Colab udah diinstal deh. Oke, Elbow Visualizer gitu. Nah, jadi library ini dia otomatis ngedetect, ngevisualisasi K-means kita, elbow methodnya. Jadi kalau misal kalian definisiin K-means-nya, sini kan ada visualizer ya. Nah, kalian lakuin visualizer ini di library K-elbow ini sampai 10 iterasi deh. 11 deh misal 11. Nah, artinya 11 ini nggak nyambung ya. Dia 1 sampai 10 gitu. Nah, pas udah kalian visualisasiin, dia ini nampak nih elbow methodnya ini berapa yang optimal gitu. Nah, di sini kan aku bisa lihat ya, otomatis ya. Yang optimal ini ada 4 cluster gitu. Ini otomatis ya. Berarti kita bikin di K-means kita, itu clusternya berapa? K-means clusternya 4. Karena berdasarkan elbow method itu nilainya 4 yang optimal gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu, kita feed nih ke data kita nih yang PCA tadi. Atau data, gak usah PCA deh, data apa ya tadi ya? Data DF biasa deh yang gitu. Nih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah, apa nih? Sabar, sabar. Aku bikinnya gini aja ya. YK means itu sama dengan K means itu n clusters. Oh, bukan. K means dot fit underscore predict. Artinya kita langsung ngelatih data kita dan juga ngeprediksi secara langsung gitu di data tersebut. Nah, setelah itu ini hasil prediksi kita. Jadi, nah ini udah dikasih tahu ya ada berapa cluster ya. Ini cluster 1, 2 sama cluster 0. Dan seterusnya. Nah, terus aku pengen di-applyin di data kita gitu. Jadi cluster K-means gitu misalnya. Di data original kita ya, itu sama dengan y underscore K-means. Nah, jadi data kita udah tercluster gitu, udah ada labelnya gitu. Nah, di sini udah ada ya labelnya ya, data yang udah di-cluster ya kelompoknya. Nah, sekarang aku pengen ngevisualisasiin data kita setelah PCA gitu. Jadi data kita itu gimana sih setelah di PCA gitu. Nah, aku bikinnya evaluasi cluster ya. Ini aku pakai color palette ya. Jadi paletnya itu ini color palette ya. Kalian bisa lihat di sini. Aku ngeceknya di sini sih colors gitu. Nah, kalau kalian UI UX pasti udah tahu deh. Nah, ini kayak colors. Jadi dia ngasih tahu color-color palette deh pokoknya intinya. Nah, ini sebenarnya biar cantik doang sih. Nah, habis itu coba aku apa ya? Ngelakuin hisplot gitu, histogram gitu. Ini aku ngelakuin hisplot, terus datanya tadi data customer ya. Terus X-nya itu misalnya income, terus hue-nya itu tadi apa ya? Warna hue-nya itu apa ya tadi ya? Namanya cluster K-means. Hue-nya itu cluster underscore K-means. Terus Y-nya juga income. Terus paletnya pakai color palette aja deh biar cantik gitu. Palette K-means. Nah, di sini kalau misal aku lihat, ini tipe ya. Kenapa nih? Cluster K-means. Oh, huruf kecil ternyata.
Nah, jadi kalau misal aku lihat ya, nah ini, woi, kenapa gini ya? Sabar, data DF, yang tadi datanya. X-nya itu tadi cluster apa ya? Cluster K-means ya. Terus C-nya tadi kan income ya sih seharusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus tadi apa ya? Aku pengen visualisasiin binnya. Binsnya ada berapa banyak bins gitu. 50 lah katakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada palette-nya. K-means. Kenapa nggak muncul ya palette-nya? Terus aku juga bingung nih, kenapa nggak muncul color palette-nya. Nah, pokoknya seperti itu deh. Nah, di sini kan kita udah tahu ya, ada cluster 0, 1, 2, sama 3. Ini aku nggak tahu ya kenapa nggak muncul ya palette-nya. Kayaknya udah diupdate deh. Nah, kalau misal aku lihat ya, dari sini dia ada distribusinya itu, dari cluster itu cenderungan banyak yang cluster 2. Nah, aku masih nggak tahu itu apa itu cluster 2 itu. Jadi coba mungkin aku lihat di boxplot ya gitu ya, sns.boxplot. Itu aku lihat ya datanya DF, terus ya income. Nah, seperti ini. Nah, ini aku bisa lihat ya. Dan ternyata di sini aku bisa lihat ya dari boxplot ini ternyata kita bisa ngelihat pattern seorang customer gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat ya, cluster 2 itu ini kan di sumbu Y-nya. Ini kan income ya. Terus ini cluster K-means ini hasil pengelompokan kita. Nah, dari hasil pengelompokan clustering kita menggunakan PCA sama K-means, kita ternyata bisa mendapatkan suatu insight teman-teman dari hasil prediksi cluster kita. Nah, di sini kita ngeprediksi ada 4 cluster, yaitu cluster 0, 1, sama 2, sama 3 gitu. Nah, coba kita observasi secara pelan-pelan ya. Nah, kalau cluster 0, kita lihat nih, rata-rata itu orang itu income-nya itu menengah gitu, menengah. Nah, kalau cluster 1 itu kaya lah gitu. Kaya, cuman nggak kaya banget gitu. Nah, kalau cluster 2 itu dia customer-nya itu, personality itu em, income-nya itu yang low gitu, low income customer. Nah, ini kalian bisa lihat ya sebaran datanya kan menurut paling rendah ya dibanding yang lain ya. Nah, dan yang terakhir di sini ada customer 3 nih, yaitu dia itu yang paling kaya gitu, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat ya dari hasil clustering kita, kita bisa ngedetermine apa ya, personality di setiap segmentasi customer. Nah, dan kurang lebih seperti itu. Dan kalian juga bisa ngeliat sih korelasi yang lain gitu. Misalnya customer income sama number of total purchase gitu. Nah, misalnya mungkin aku langsung aja deh ya, copy paste deh misalnya biar cepet gitu. Mana nih? Karena kita udah mau udahan juga gitu. Ini DF ya. DF cluster K-means. Nah, ini kalian bisa lihat juga ya. Mungkin palette nih nggak boleh gini deh. Viridis bisa nggak ya? Sinar gitu atau apa? Oke, coba aku pakai tambahin color palette baru deh. Sabar ya. Aku cari color palette baru biar nah, eh ngilang. Coba aku ambil color palette yang ini aku tambahin. Nah, misalnya yang ini ya, buat cluster 4 gitu. Ini kan nggak kelihatan ya. Aku tambahin, ini aku masukin, lalu aku nah, ini kan kalian bisa lihat ya, langsung ya. Jadi pattern data itu bisa kalian lihat tuh. Jadi total amount of spend, kalian bisa lihat nih insight-nya. Oh, ternyata customer bener ya, customer 2 itu income-nya sedikit, terus total amount of spend-nya itu juga sedikit gitu. Terus customer yang clusternya 0 atau yang hijau itu cenderung menengah. Cuman customer yang warna merah, merah gelap,
itu dia kaya gitu. Nah, cuman yang orange itu dia super kaya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu buat insight konklusi dari unsupervised learning, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih dari hands on kali ini. Nah, mungkin kita udah ini dulu ya. Sekarang mungkin langsung kita ke penjelasan penugasan gitu. Dan tenang aja ya. Nanti wait. Nah, jadi ada penugasan ya. Jadi di penugasan ini nanti tenang aja ya, teman-teman. Jadi codingannya ntar aku kasih kok. Nah, ke kalian gitu. Nah, jadi ini penjelasan tentang penugasan. Nah, jadi di penugasan ini kalian ngelakuin metode tadi ya, seperti clustering atau enggak dimensionality reduction. Pokoknya yang kita bahas deh hari ini. Nah, yang udah kalian pelajarin itu tadi, kalian coba ngelakuin di dataset yang ini ya, yang link ini. Nah, nanti kan bakal dikasih juga ya materinya. Itu kalian bikin analisis hasilnya seperti hands on tadi. Terus kalian dapetin tuh insight-nya itu gimana, polanya gimana, apa sih hubungannya gitu dari prediksinya gitu. Dan juga minimal pengerjaannya itu adalah 3 dataset ya. Kalau nggak salah di sini ada 4 dataset deh. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih. Nah, mungkin ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, karena nggak ada, mungkin itu aja sih ya. Eh, mungkin itu aja ya guys. Di pertemuan Unsupervised nanti jangan lupa ya kalau misalnya kalian udah punya pertanyaan ke tanya-tanya di Discord di machine learning kita. Oke, mungkin itu aja ya karena kita udah overtime juga. Mungkin balik ke ini ya, ke main room ya teman-teman ya semua buat dokumentasi dan jangan lupa buat ngerjain tugasnya ya teman-teman. Oke, thank you semuanya. Thank you.